Selamat datang di Good News, kabar bagus. As you can see, hari ini kita akan membahas Zhiyun Crane 3S. Oke, Zhiyun Crane 3S ini adalah salah satu gimbal yang sudah aku incar sebenarnya dari beberapa tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin sih lebih tepatnya. Cuman baru kesampaian aku punya itu sekitar ya tahun 2021 akhir kemarin. Mungkin salah satu alasan kenapa aku pengen punya Zhiyun Crane 3S ini adalah setup kameraku sekarang lumayan ke arah ke yang agak banyak perintilannya gitu ya. Jadi kalau kemarin aku tahun 2019 itu pakainya Lumix GH5, sekarang itu lebih banyak pakai S1H, S1. Meskipun ada juga kamera yang lagi aku pakai ngerekam di depan ini adalah Lumix S5, itu kameranya cukup kecil, tapi biasanya kalau ditambahin sama perintilan-perintilannya sama lensa yang berat, itu jadi agak berat. Oke, backstory sebentar. Biasanya aku pakai gimbal itu yang muat payloadnya paling 2,5-3 kilo doang. Dan itu kenapa aku pilih karena aku pakai GH5, dia kameranya kecil, ringkas gitu. Terus yang paling penting kalau aku milih gimbal biasanya aku butuh yang punya kamera kontrol. Oke, sudah cukup intronya. Kali ini kita langsung akan unboxing Zhiyun Crane 3S. Tapi ngomong-ngomong ya, sebelum kita unboxing, di box luarnya itu sangat appealing. Jadi di box luarnya tuh gambarnya dia bahkan ada, ini kameranya red sih kalau nggak salah ya, red dengan lensa dia lensa zoom, cinema zoom, dan pakai baterai V-mount di belakangnya. Karena memang Zhiyun Crane 3S ini dia payloadnya sampai di 6,5 kilo, jadi ya memang dia harus majang kamera cinema di box luarnya. Tujuannya biar orang tahu kalau ini bisa dipakai kamera cinema dengan rig yang lumayan banyak. Oke. Mari kita unboxing Zhiyun Crane 3S. Ini sudah aku unboxing sebelumnya ya, tapi biasalah biar kalian juga tahu isinya dalamnya apa aja. Oke. Ini dia. Ya, as a gimbal yang modern, pasti yang pertama kita membutuhkan mekanisme locking di sini ya, kelihatan nggak dari atas. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengunci posisi terakhir di mana tempat kita tadi terakhir balancing gitu ya. Jadi ketika kita keluarin dari case itu sudah perfectly balance, kita tinggal pakai lagi sesuai settingan yang terakhir. Oke, kita akan keluarkan satu persatu. Dia ada mini tripodnya. Mini tripodnya ini ukurannya bukan quarter 20 ya, jadi dia lebih besar. Ya ada ukuran thread yang lebih besar yang bisa buat light stand itu kayak gini. Dari ini aja sih ya, karena payloadnya dia 6,5 kilo ya, jadi dia pasti lebih kokoh. Oke, kita keluarin dulu tripodnya. Terus berikutnya adalah jelas ya unit gimbalnya. Ini sudah aku pakai sebelumnya ya guys, jadi posisinya baterai juga sudah terpasang di sini. Nah, kita pasangkan dulu di tripodnya. Tripodnya nggak usah dibuka dulu tadi ya. Yes, terpasang bawah. Memang sebenarnya masuk akal sih kalau dia punya ukuran threadnya ini yang lebih besar, karena ini gimbalnya lumayan berat ya. Jadi kalau kamu yang biasa pakai gimbal yang payloadnya untuk 3 kilo, ya ini beratnya hampir 1,5 sampai 2 kali lipatnya. Oke, kita buka dulu gimbalnya di sini. Di sini yang pertama yang jelas dia punya ini apa ya, smart controllernya ya. Jadi sebenarnya dia adalah handle, cuman berfungsi sebagai smart controller karena di sini nanti akan ada beberapa instrumen panel-panel gitu yang kita bisa konekkan dia ke kamera. Jadi mulai dari shutter, terus aperture, ISO, terus beberapa pilihan mode gimbalnya juga ada di sini. Dia ada scroll wheelnya, terus dia ada record button juga. Oke. Kalau kamu mau pakai full focus, sebenarnya bisa di sini juga nih, ngatur full fokusnya nih.
Nah, di sini juga ada untuk kamu misalnya connect ke motornya, ada 2, yang satu untuk zoom itu juga bisa. Jadi kita bisa bikin shot dolly zoom itu dengan Crane 3S ini. Oke, kita akan pasangkan dulu ya. Kita akan pasangkan. Jadi, nah di belakang yang ini kita ada kayak apa ya? Kalau aku bilang ini kayak sebenarnya kalau kamu mau pasang attachment di sini bisa tuh handle tuh kayak gitu. Atau kita mau pasang ini attachment untuk ke rig dipakai car mount gitu bisa juga. Tapi di sini ada slide gitu, kita buka, kita masukin smart. Ini smart apa sih namanya? Saya tak tahu sih. Smart Sling Handle. Kita pasangkan Smart Sling handle-nya ya. Kita buka dulu lockingnya, terus kita pasang kayak gini. Cukup mudah. Ya, terus kita slide ke bawah untuk ngancingin. Pastikan sampai mentok. Nah, dia udah ngancing. Oke, gimbalnya udah aku susun kayak gini. Terus kita lanjutkan unboxing lagi ya beberapa ya. Di sini ada tripod plate-nya. Nah, plate-nya kayak gini. Dia standar Manfrotto, terus dia juga sudah dibawain rods, tapi ukurannya nggak standar nih sayangnya rodsnya ini. Jadi dia kayaknya untuk full fokusnya si Zhiyun ya. Gitu. Kita pasangkan langsung di sini bisa. Jadi kita nggak perlu pakai base plate lagi untuk ke rods 15 mm kalau kita pakai si full fokusnya Zhiyun. Motornya Zhiyun gitu ya, karena dia lebih kecil dibandingkan 15 mm. Nah, ini juga bisa kita pasang. Lalu kita copot, gampang banget nyopotnya ya. Oh, ini ada riser. Nah, ini buat teman-teman yang pakai kamera yang kecil, yang biasanya tuh body sama lensanya tuh nggak sejajar bottom plate-nya. Kita bisa taruh ini nih, si apa nih namanya nih? Riser ya. Riser ini kita taruh buat kamera itu levelnya lebih tinggi sedikit gitu. Dapat lens support. Jadi kita pakai ini ketika kita menggunakan lensa yang berat supaya bodi kameranya, mounting lensanya itu nggak terlalu berat menahan beban lensanya ini. Oke, kita masukkan lagi di sini. Terus kita dapat, ini adalah kayak attachment lagi yang kita bisa pakai untuk misalnya kita mau pakai handle lagi, handle lain selain Smart Sling handle-nya ini ya. Kita atau pakai dipasang di car mount gitu ya, tadi aku bilang dia bisa dipasangkan di sini biar dia slightly geser posisinya handle di sini ya gitu. Terus tentunya dapat charger. Baterainya ini aku suka banget. Baterainya itu adalah baterai kayak baterai vapor tuh loh. Dapat 3 langsung. Ada labelnya Zhiyun di situ. Nah, ini ngecharge-nya pakai Type C, enaknya itu. Jadi mostly device-ku itu kan Type C. Jadi hanya pakai satu charger termasuk bisa buat ngecharge si gimbalnya ini. Oke. Extension arm. Ini juga nggak kalah penting nih, extension arm. Ya, ini gunanya adalah untuk kalau kamu misalnya mau pakai kamera yang lebih besar, setupnya lebih segambreng, biar roll axis-nya ini lebih maju lagi, dia punya space, jadi nggak mentok di sini lah gitu, intinya gitu. Ini nanti kita coba kalau kita pakai kamera yang besar ya. Yang terakhir dapat kabel-kabel. Ada kunci L juga nih, 2 kunci L buat khusus buat bongkar-bongkar ini. Nah, ini kabel-kabel ini komplit nih. Ini tinggal menyesuaikan sama kameramu aja. Tadi aku bilang juga kalau dia bisa kamera kontrol, dan kameraku kebetulan semua Type C, dan dia di sini interface-nya Type C juga. Jadi aku akan ambil kabel yang Type C to Type C kayak gini. Tapi selain itu banyak banget kabelnya ya. Oke, ngomong-ngomong tentang gimbal ya. Sebenarnya sekarang tuh kita dimudahkan banget ya dengan kita mau pakai gimbal, variasi shot, terus kamera movement itu kita dibikin jauh lebih mudah daripada dulu ketika harus pakai dolly track atau pakai slider. Ya memang beberapa kebutuhan shotku itu justru nggak pakai gimbal tapi harus butuh dolly track gitu ya. Karena contoh misalnya aku butuh tilt axis-nya terjaga jadi nggak mentul-mentul gitu ya, bahasa Jawanya itu mentul-mentul gitu. Seperti kalau kita pakai gimbal jalan maju ke depan itu kan pasti kan ada tilt axis atau naik turunnya itu ya dari langkah kaki kita.
gitu. Tapi overall kebutuhan gimbal sekarang kayaknya memang hampir semua kebutuhan filmmaking itu pasti butuh gimbal ya, untuk nggak cuman untuk action shotnya, tapi untuk beberapa adegan drama juga mungkin kadang-kadang dibutuhkan kamera movement yang smooth. Oke, kita akan pasangkan si baterai. Oke, ini posisi gimbalnya ya kayak gini. Gimbalnya sendiri tuh hampir 2 kilo. Karena memang ya itu tadi payloadnya dia bisa sampai 6,5 kilo. Terus yang menarik di sini sudah ada dibawain tertanam di sini focus puller atau full fokusnya. Tapi di dalam pembelian paket yang standarnya itu nggak ada motor wirelessnya. Jadi ya nggak bisa kepake. Oke. Kita akan coba pasangkan di kameraku Lumix S1. Ngomong-ngomong tentang kameraku ini ya, ini adalah Lumix S1. Lensanya pakai 2470 f2,8 S Pro. Cukup berat sih dia. Kamera sama lensanya sama cage-nya ini dari Small Rig, beratnya kurang lebih segini. Nah, ini kita akan pasangkan di gimbal untuk kita balance dulu, oke? Oke, ini kita sudah pasang dan kita sudah kalibrasi gimbalnya ya. Posisinya, waduh lumayan agak berat juga ya. Nah, si Zhiyun ini, karena dia punya aplikasi Zhiyun Play atau ZY Play tadi, aku akan tunjukkan dulu di aplikasinya ya. Connect-nya gampang banget. Ketika kita masuk aplikasi kayak gini, dia langsung ada pilihan tipe apa gimbalnya, kita tinggal enter, masuk, dia koneksinya via Bluetooth. Nah, kita akan coba menggunakan salah satu fitur andalnya dia ya. Ketika kita pakai menggunakan smartphone, kita bisa kontrol juga di sini pakai Sync Motion namanya. Nah, dia bisa pan, tilt, ngikutin. Kamu kalau mau nyalain roll axis-nya juga bisa. Dia akan ngikut roll axis-nya. Cukup canggih. Dan ini jadi standar juga buat gimbal-gimbal zaman sekarang. Oke. Terus selain kita mau pakai dia untuk kontrol mimik dari si gyroscope handphone ini, kita juga bisa gunakan remote-nya di sini untuk tilt, untuk pan, ya kan, itu juga ada di kontrol di smartphone-nya gitu. Jadi ya sebagai gimbal yang modern, dia juga harus bisa melakukan fitur-fitur itu tadi. Nah, di Smart Sling-nya ini itu ada tampilan-tampilan gitu. Nanti aku jelasin ya kalau kita lagi nyobain di outdoor. Terus joystick juga kita bisa pakai di sini untuk tilt up, tilt down, sama pan gitu. Kita bisa set di sini ya seperti gimbal-gimbal yang sekarang lah, sesuai standar yang sekarang. Oke, kalau menu pilihan modenya ada follow, pan follow, terus ada POV juga buat teman-teman yang mau bikin action gitu ya. Ini bisa jadi. Nah, kalau buat aku yang paling sering aku pakai itu adalah mode pan follow, karena mostly aku pakai itu untuk menduplikasi movement dari dolly track, dari Steadicam gitu ya misalnya. Jadi track in lurus atau track out lurus, track kanan ke kiri gitu aku sering pakai di beberapa produksiku gitu ya. Mostly juga aku seneng banget karena pakai ini. Kameraku yang berat, yang Lumix S1 dengan lensa yang gede-gede itu bisa naik di sini. Ini baru setup yang simple ya. Nanti kalau kita keluar studio kita akan cobain di setup yang lebih full rig lagi, oke? Footage yang kalian lihat ini mostly aku gunain dengan setup yang minimal seperti ini, pakai rig, pakai cage, terus lensanya aku paling suka pakai 2470 f2.8 karena dia cukup wide untuk kita bikin perspektif wide angle-nya dan bisa cukup close di 70 mili ketika kita mau menggunakan yang mendekati telefoto lah gitu. Jadi waktunya itu nggak terbuang banyak ketika kita harus ganti lensa, harus balancing lagi. Dan kadang-kadang kalau setup minimalis, kecil, simple seperti ini,
Kadang-kadang aku juga kalau mau ngezoom tuh tinggal di zoom aja, karena kompensasi bobotnya, karena payloadnya dia gede, jadi dia bisa mengkompensasi lah kalau kita mau zoom dari 24 ke 50 mili lah paling enggak ya. Oke, kalau kita sudah cobain di mode yang reguler ini, sort of reguler, karena kita menggunakan setup kamera yang cukup simple, kita akan mencoba dengan setup rig yang lebih kompleks. Ya, kita sudah ada di luar studio. Nah, sekarang aku mau mengeset si Zhiyun Crane 3S ini dengan full setup rig, tapi yang minimalis. Nah, kenapa dibilang minimalis? Karena di sini beberapa ada yang aku copot, kayak top handle, dan lain-lain itu dihilangkan. Nah, aku jelasin satu persatu aja ya. Sebenarnya kenapa setup ini diperlukan? Karena mungkin teman-teman yang biasa diproduksi yang kalau aku bilang ya sedikit serius atau sedikit proper gitu, butuh beberapa perintilan di sini yang mungkin terlihat tidak penting padahal sebenarnya esensial. Aku jelasin satu persatu dari mulai matebox. Di matebox ini dia pakai Delta Mini matebox yang enteng banget, dia dari karbon bahannya, dan filternya juga kalau kamu lihat di sini pakai VND, jadi nggak pakai filter kotak, kita tinggal adjust lagi aja. Kalau misalnya terlalu cerah atau terlalu gelap, kita tinggal geser-geser ini. Terus berikutnya aku jelas punya monitor di sini ya. Monitor ini aku pakai Feelworld F5 Pro yang dia bisa dibonceng langsung pakai transmitter video. Jadi director atau art director atau kru yang lain, chief yang lain itu bisa melihat framing ketika kita menggunakan si Zhiyun Crane 3S ini langsung dari wireless ini. Nah, berikutnya adalah karena aku nggak punya motor fokusnya untuk Zhiyun ini juga, atau untuk yang motor dari Tilta pun aku juga nggak punya. Jadi sebagai simulasi aja ya, aku pasang di sini ada Tilta Mini Full Focus. Ya anggap aja beratnya sama lah kurang lebih. Terus yang di belakang ini ada V-mount battery. Nah, ini V-mount battery sebenarnya bisa sih di gimbal, nggak usah di sini, atau kita pakai baterai NPF di sini, jadi kameranya lebih enteng. Cuman ini juga jadi satu percobaan gimana Zhiyun Crane 3S ini membawa kamera dengan payload yang mendekati maksimal gitu. Apalagi ya, di bawahnya juga aku pakai rods 15 mm ini, pakai yang karbon dari Small Rig. Terus plate-nya juga yang murah, yang enteng ya. Case-nya juga case Lumix S1. Total beratnya setup ini ya, belum termasuk gimbalnya, kurang lebih segini. Nah, kita akan coba ya bagaimana si gimbal ini bisa membawa kamera yang cukup complicated. By the way, kalau kamu tertarik aku bahas satu persatu rig kamera ini, silahkan tulis di kolom komentar rig. Yang pertama aku akan nyalain dulu. Di sini ada locking mechanism, jadi aman gimbalnya kalau kita mau bawa-bawa gini atau posisi standby kayak gini ya. Tadi udah di balancing sama Mas Saul sama Mas Ferry, jadi tinggal pakai. Oh ya, ngomong-ngomong guys, di Zhiyun Crane 3S ini dia punya kamera kontrol. Nah, pakai kabel Type-C, masuk ke kamera juga kabel Type-C, dan kebetulan kameraku ini kompatibel sama kamera kontrolnya Zhiyun Crane 3S. Jadi semua kontrol kayak shutter speed, ISO, fokus, record, termasuk kalau aku istilahnya itu coupling ya. Jadi kalau misalnya di autofocus, biasanya kalau kamu pakai kamera foto kan, kalau kamu mau ngajak si kamera itu buat cari fokus, itu biasanya kamu pencet shutter separuh kan. Nah, di sini juga ada fungsinya kamu pakai half press shutter atau shutter coupling kalau aku bilang. Oke, mari kita nyalakan. Oh, dan ngomong-ngomong satu lagi yang aku tadi agak lupa. Kalau di settingan yang biasa, kameranya nggak usah pakai ring, nggak usah pakai baterai yang berat kayak gini. Biasanya si Zhiyun Crane 3S ini nggak aku tweak extension armnya tuh nggak aku pasang. Nah, ini tadi sebelum aku setup di sini aku juga udah pasang. Jadi udah aku copot dulu beberapa bautnya, terus armnya ini aku buka. Di dalamnya itu ada kabel, aku tarik pelan-pelan ya. Kamu hati-hati kalau kamu mau coba, cukup berbahaya ya. Tapi ini fungsinya adalah ketika kita pakai kamera yang cukup gede kayak gini dan berat, kita bisa punya roll arm lebih panjang. Oke, kali ini setelah aku nyalain semua, aku sudah unlock semua, aku akan coba angkat si Zhiyun Crane 3S ini dengan menggunakan full rigging seperti ini. Cukup berat sih, tapi emang karena kita bawa kameranya juga kamera yang yang full rigging seperti ini kan. Nah,
Ini setup yang kalau misalnya aku pakai di produksian yang cukup proper gitu. Tolong Fer, monitornya di tilt down, tilt up. Dipegangin gimbalnya. Nah, posisi yang gini ya, misalnya eye level, aku mau bikin dia underslung mode. Nah, dia tetap sesuai sama si ininya tuh, roll axis-nya tuh nggak nabrak karena kita pasangin tadi extension arm. Oke, sekarang kita sudah ada di mode yang eye level seperti ini ya. Nah, biasanya aku di sini pakai pen follow, tapi tiltnya dimatiin. Oke, ayo siap, talent. Oke, roll, yuk jalan. Sini coy. Agak rapat dikit. Oke, yo, and action. Nah, enaknya kalau kita pakai kamera kontrol adalah ketika kita mau cut, biasanya kan kita harus ke kamera dulu tuh tangannya. Nah, di sini bisa nih, pencet ini atau ini tuh bisa nge-cut. Jadi ya ngos-ngosan, tapi tangannya tetap ada di handle. Nah, sekarang kita percobaan untuk yang underslung mode ya. Tolong dong Fer, dibantu Fer. Di tilt ini ya. Oh. Oke, setelah tadi kita melakukan percobaan di set yang menggunakan kameranya setara eye level, sekarang kita akan coba underslung mode. Kita ini menunjukkan kalau Grand 3S ini kita pakai yang full setup seperti ini aja. Ini dia tetap bisa proper, nggak ada yang nyangkut di axisnya ya. Roll and action. Oke, action melaku yuk. Ini nih. Ya, itu tadi kita cobain menggunakan full setup yang seperti ini. Sebenarnya kalau aku mau pakai kamera yang simple, dia cukup overkill sih si Zhiyun Grand 3S ini, karena ya itu tadi payloadnya bisa 6,5 kilo, terus dia roll armnya itu sudah cukup panjang sebenarnya. Jadi kalau kita mau pakai kamera-kamera besar seperti Lumix S1, S1H itu, dan lensa misalnya kita pakai lensa Zeiss Compact Prime gitu, tetap kuat sih dia ya. Mau nggak usah pakai rig, cuman body sama lensa, terus kita pakai armnya yang standar itu dia tetap kuat. Cuman kalau memang kita mau butuh rig yang cukup panjang kayak gini, saranku sih pasang ini ya, dengan catatan kalian harus hati-hati banget pasang ini ya. Satu lagi ya, yang ini aku baru notice juga, ternyata ketika kita colokin kabel pakai kamera kontrol, itu kameranya juga ikut nge-charge ya. Di sini ada gambarnya si kamera ini di-charge karena ternyata dia juga PD charging ternyata ya, power delivery. Sebenarnya itu plus minus sih. Plusnya adalah kita bisa lebih awet sama kamera, tapi minusnya jelas baterai gimbalnya ini akan cukup boros. Cuman memang si Zhiyun Grand 3S ini dia punya input power lagi nih, kalau kamu tahu di sini DC input. Nah, misalnya nih kita mau power dia dari baterai V-mount, itu kita bisa colokin di sini. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti baterai ini ya, meskipun dia baterainya kayak tadi aku bilang, baterai ini cukup gampang di pasaran, baterai vapor, harganya cukup murah, 50 ribuan satunya. Kamu bisa pakai ini replacement, langsung bawa cadangan berapa sekaligus gitu bisa. Oke, itu tadi percobaan kita di luar ruangan dengan menggunakan rig yang cukup kompleks ya. Settinganku yang biasanya pakai monitor, pakai baterai V-mount, pakai transmitter. Meskipun sebenarnya si kamera ini, si gimbal ini dia sebenarnya punya attachment lagi opsional, dia bisa jadi wireless sender, wireless video sender. Jadi Zhiyun punya teknologi juga
untuk kita bisa gunakan gimbal ini nancep di sini nih, ikut di sini nih attachmentnya gini. Jadi wireless transmitternya lewat si sistemnya Zhiyun itu ada terpisah, si opsional lagi ya. Menurutku aksesorisnya lengkap banget ya ketika kamu mau menjadikan si Zhiyun Crane 3S ini jadi gimbal untuk produksi yang serius gitu ya. Meskipun beberapa kali ketika aku bikin ada produksian gitu, aku pakai Zhiyun Crane 3S ini dengan alat lagi, attachment lagi kayak ring gitu dari small rig. Memang baterainya jadi nggak nempel di sini ya, nggak nempel di gimbal yang di aksesnya ini. Di sini cuma ada kamera, terus monitor juga bisa aku taruh di rig itu tadi di luar, di kayak ring gitu. Cuman kurang nyaman aja kalau aku ya. Jadi posisi dari handlingnya si Zhiyun Crane 3S ini menurutku udah bener banget kayak gini posisinya. Ini udah posisi yang ketika kita pakai gimbal biasa ya, gimbal yang pada umumnya dia kan hanya di bawah sini nih ngontrolnya. Nah ini tangan kita kan akan menopang ya untuk ke atas gitu, jadi bebannya tuh di bawah gini berat banget. Nah ketika si Zhiyun ini ada smart sling handle-nya, ini tuh menurutku right position gitu. Jadi posisinya tuh bener-bener yang satu narik ke belakang gini, kita bisa bikin tumpuan lebih berat lagi ke belakang, terus yang satunya lagi gitu jagain buat si tangan ini, si gimbal ini bisa sturdy gitu, bisa kokoh gitu ya. Jadi ketika kamu mau pakai attachment yang seperti aku pakai tadi itu, aku tunjukin dari small rig itu, untuk dioperate satu orang tuh kayaknya berat banget ya. Mungkin butuh alat lagi namanya mungkin kayak easy rig gitu, jadi bisa bebannya itu bisa digendong sama si easy rig itu, tapi settingnya jadi gede banget. Dan menurut pengalamanku jadi gak efektif karena kita pegang dengan dua tangan gini, posisinya gini, itu lengannya juga pegel banget, jauh lebih pegel daripada kita pegang posisi Zhiyun yang seperti ini. Jadi menurutku straight off the box dia sudah bisa kita gunakan untuk produksi yang serius. Kamera kontrolnya juga berfungsi semua. Kalau kita punya motornya, ini juga akan smooth banget autofokusnya. Follow fokusnya akan smooth banget. Oh ya, dia glow in the dark ya. Jadi kalau kamu syuting di malam hari, kalau kamu kasih marking di sini, dia bisa tetap kelihatan. Oke, saatnya kita kasih kesimpulan tentang Zhiyun Crane 3S ini. Di harga sekitar 11 jutaan ya, dengan paket yang seperti yang aku punya ini, yang bukan yang pro, juga nggak ada follow fokusnya. Itu menurutku gimbal ini cocok untuk kamu teman-teman videographer yang mulai profesional, yang menggunakan kamera yang mungkin payloadnya dia lebih dari 2 kg, 3 kg gitu, dan pengen bisa mengontrol si kamera itu dengan smart sling handle-nya ini. Mungkin memang banyak juga di luaran itu gimbal yang mempunyai fitur serupa, tapi menurutku yang paling sturdy, yang motornya paling bagus ya dari Zhiyun Crane 3S ini. Ini udah terbukti sih. Tadi kita coba juga menggunakan kamera yang settingan yang cukup berat gitu. Dia juga stabil. Underslang mode-nya yang di bawah gitu, itu juga very very useful ketika kita pakai extension arm-nya. Cuman memang extension arm ini kamu harus hati-hati banget masangnya, karena dia sebenarnya di dalam armnya itu dia adalah kabel, yang mana kamu harus tarik kabelnya, dan itu cukup ngeri sih kalau ketarik terus kabelnya putus ya, gimbalmu bye. Jadi buat kamu yang mau serius di videografi, atau kamu seorang kamera operator atau DP, atau kamu rental house yang butuh referensi untuk gimbal yang bisa payloadnya cukup berat sampai 6,5 kg, aku sangat rekomendasikan Zhiyun Crane 3S ini. Karena dia bisa dikontrol via aplikasi, dia bisa mimicking, dia bisa langsung kalibrasi di aplikasi, dia bisa kamera kontrol, dia bisa dipasang di attachment di kamera car mount kamu. Jadi untuk car chase mount gitu dia bisa, dan banyak banget sih aksesoris pendukungnya. Bahkan aku sampai pakai aksesoris kamera yang segambreng, dia tetap bisa digunakan secara optimal. Jadi kalau kamu mau beli Zhiyun Crane 3S ini, linknya sudah aku taruh di bawah. Kalau kamu mau cari-cari Zhiyun yang lain juga silakan, nanti dari link di bawah itu kamu explore sendiri. Oke? Silakan tulis di kolom komentar kalau kamu pakai juga Crane 3S ini, atau ada pertanyaan tentang Crane 3S yang belum aku sampaikan tadi ya.
di sepanjang video, kamu bisa tulis dan kita diskusi di bawah. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan Instagram @huntingpasarid, dan kita akan sampai ketemu dan sampai ketemu di Good News berikutnya.